Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di seputar alam, teman-teman. Di sini kita menanam aglonema sistem hidroponik ya. HSS yaitu hidroponik sistem sumbu. Jadi teman-teman, kita ini media tanamnya dari batu bara. Batu bara yang kita tumbuk halus, lalu kita endapkan sekitar 5 atau seminggu. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Nah, ada juga yang lebih sangat halus, ada juga lebih bagus dari sistem hidroponik sumbu ya. Nah, ini teman-teman. Jadi jangan sampai nanti salah paham atau gagal paham. Nanti kita proses untuk pemindahan ya teman-teman ya. Nah, ini kemarin alhamdulillah daunnya masih muda banget, masih kuncup. Sekarang sudah mulai mekar. Yang di sana itu masih kecil, sekarang sudah mulai tinggi. Kemarin sekitar 2 cm, sekarang sudah hampir 5 sampai 7 cm. Nah, di sana tuh teman-teman. Sudah berhasil ya kita ya uji coba ini. Alhamdulillah ada hikmahnya. Nanti kita cari keunggulannya teman-teman. Nah, jadi jangan sampai gagal paham. Yaitu di batu bara ini dia ada nitrogennya teman-teman ya. Biasanya kalau yang dipakai pupuk NPK itu kan nitrogennya tinggi, fosfor atau kalium, tapi ternyata di sini ada sejenis nitrogen tapi sesuai uji lab dia masih rendah. Tapi biasanya karena pupuk NPK itu karena sering untuk kesuburan sebuah tanaman, karena nitrogennya lebih tinggi, itu kita pakai jenis media tanam batu bara. Jadi kita nanti teman-teman lihat prosesnya gimana sih. Ini yang sudah prosesnya seminggu kita endapkan. Nah, ini tanpa proses kita endapkan, kita langsung saja begitu tumbuk kita saring. Habis kita saring, jangan sampai ada sisa yang warna hitamnya, air hitam. Jadi dia begitu kita masukkan dia, nah ini jernih. Nah, ini kita masukkan, walaupun kita masukkan air dia tetap jernih teman-teman. Nanti kita lihat prosesnya. Kita tetap memakai yaitu adalah tambahan vitaminnya, yaitu adalah B1 teman-teman. Nanti dicampurkan di dalam air ya. Campurkan dalam air, nanti lalu kita siram daun-daunnya dan seluruhnya. Nah, inilah cara salah satu kita dari media tanam yaitu batu bara. Nah, itu batu bara yang masih besar-besar teman-teman ya. Tapi yang bagus itu biasanya batu bara yang muda, kekuatannya 2 sampai ke 4. Tapi ini mulai dari 4 sampai 6 atau 7 kekerasannya. Tapi kita tumbuk, kayak ini hasilnya teman-teman. Lihat sendiri ya. Ini kita hasil lumayan. Yaitu kenapa sih kita rekomendasikan untuk batu bara? Karena ini belum ada teman-teman ya. Yang ada biasanya dipakai itu adalah limbah. Nah, limbah yang dipakai. Nah, sekarang kita batu baranya teman-teman. Karena di daerah Kalimantan masih banyak ya yang 1-2 jatuhan di pinggir jalan, ya pinggir-pinggir hutan, biasanya dari ketambang. Tapi alhamdulillah saya ada di tanah sendiri. Nah, itu longsor ada batu baranya dan saya coba untuk media tanam aglonema. Nah, ini teman-teman nanti ada caranya. Ini yang sudah ditumbuk ya. Kita buang dahulu airnya. Ini proses seminggu. Yang sudah kita endapkan kita buang, tapi dipakai lagi nggak apa-apa, yang penting dikasih dengan vitamin B1 teman-teman. Lalu nah, ini dari air mineral ya teman-teman ya, dari air mineral yaitu gelas alias mineral-mineral yang biasanya kita minum. Lalu ini kita masukkan. Nah, ini kenapa teman-teman saya kasih ada 2 cabang, supaya penyerapannya nanti lebih bagus ya, lebih stabil. Nah, ini kita kira-kira saja caranya, separuh.
lalu kembali. Salah teman-teman, biasanya kita masukkan sini dulu ya. Nah, baru kita masukkan di sini ya teman-teman ya. Ini sistem sumbu teman-teman, jadi hidroponik sistem sumbu. Nah, kita tarik sedikit ya. Jadi nanti akar tuh jangan sampai mengenai sumbu, biar sedikit nggak apa-apa sih ya, biar penyerapannya lebih stabil lagi. Ini prosesnya. Lalu kita ambil yaitu batu baranya. Teman-teman kalau bisa dibasahi dulu nggak apa-apa dengan air yang ada tadi aja. Sistemnya ya, kita masukkan dulu. Nah, ini kita masukkan, lalu kita tutup lagi kembali. Ini ada dua, kita tarik dulu sementara agak panjang, jadi supaya lebih enak menariknya, dia berada di tengah. Lalu kita masukkan itu. Caranya seperti ini. Lalu kita tarik sedikit lagi ke atas. Biar penyerapannya dua ya, kanan kiri teman-teman. Kalau mau 3 itu silahkan, enggak apa-apa. Baru kita tarik kanan kiri. Kira-kira seperti ini. Lalu kita tarik teman-teman. Ini kan 2 tuh kanan kiri, baru kita tarik. Nah, kita tarik terus ke bawah. Nah, kita cabangkan kanan kiri biar penyerapannya lebih stabil. Nah, ini adalah prosesnya. Kita taruh dulu, kita letakkan, baru tanamannya kita bongkar. Ini ada Aglonema heng-heng, pertumbuhannya dia kurang bagus, daun kecil-kecil. Coba kita di ini teman-teman ya, kita lihat prosesnya. Kita buang saja, tidak usah dibersihkan, tidak apa-apa, aman. Tapi kalau mau dibersihkan ya nggak apa-apa juga. Kita celupkan saja. Nah, ini kita celupkan saja di sini. Nah, akarnya menaruhnya yaitu adalah menyebar seperti kayak laba-laba teman-teman. Jadi jangan menggumpal begini ya. Nah, ini seperti ini. Menaruh akarnya ini kita letakkan biar dia melingkar, tidak apa-apa. Yang penting dia seperti laba-laba. Jadi penyerapannya semua dapat makanan ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh media tanam dari batu bara. Nah, baru kita masukkan lagi batu baranya. Ini kenapa kita rendam batu baranya? Supaya mineralnya itu masuk teman-teman ya. Tapi biasanya ini adalah banyak hidrokarbonnya teman-teman. Dia hidrokarbon yang sangat padat. Jadi sama kayak arang, tapi arang tidak padat. Ya, arang kan dibuat tanaman tuh biasanya anggrek teman-teman. Jadi ini kita aplikasikan ke buat aglonema. Yang kedua, secukupnya saja. Tapi yang agak lebih bagus yaitu batu baranya. Ini batu bara yang agak mentah teman-teman, itu lebih bagus lagi penyerapannya, dan estafetnya itu untuk penyerapan dia lebih bagus, dia selalu basah. Nah, kalau yang keras, agak keras seperti ini, mulai dari 4 ya atau sampai ke 7, itu penyerapannya dia agak lambat.
Jadi sistemnya nanti dia agak kering kelihatannya di atas, tapi kalau yang basah dia itu penyerapannya selalu basah di atasnya. Nanti kita ada contohnya, yaitu seperti ini teman-teman. Ini sama sistemnya, tanpa sumbu dia langsung air, kita kasih air tanpa menyentuh akar. Nanti dia estafet sendiri itu, dia selalu basah. Nah kalau yang ini kan kering teman-teman ya. Nah dia kering, atasnya kering, tapi dia stabil bawahnya, bawah akar. Nah ini yang sama sistem sumbunya. Aduh, hampir lagi jatuh. Ini teman-teman sistem sumbunya. Nah dia selalu basah teman-teman. Tuh basah atasnya. Nah ini batu bara yang mentah. Nah baru setelah kita aplikasikan seperti ini, nanti teman-teman mengisi air, tetap pakai air yang ada aja ya, nggak apa-apa, aman. Ya, kita masukkan ke dalam yang batu bara tadi. Nah, datarnya batu bara kira-kira stabil saja. Ini seperti ini, baru kita tambahin dengan vitamin ini tadi teman-teman. Nah vitaminnya, nah, takarannya itu 1 sendok setengah sendok teh aja teman-teman. Itu dalam satu ini sekitar setengah literan. Jadi ini sudah saya campur ya, kita masukkan saja ke dalam kira-kira saja. Ini caranya seperti ini, biar dia mengenai akar. Ini adalah vitaminnya. Nah, lalu di sininya teman-teman, ya biar lebih tercampur lagi vitaminnya. Oke, setelah itu mungkin kalau misalnya mau teman-teman mau lebih puas lagi, itu langsung disemprotkan saja, tidak apa-apa. Semprotkan seperti ini sama yang lainnya, tidak apa-apa. Nah ini adalah media tanam dari batu bara teman-teman ya, kita aplikasikan. Dan ini ada juga yang ini batu baranya yang endapkan, yang muda, yang tadi ini yang tua yang kita pakai. Dan ini yang lembut sekali kayak pasir teman-teman. Jadi sejenis kayak pasir Malang lembutnya tuh, lembut sekali. Ini yang lebih bagus biasanya teman-teman. Jadi mungkin ada pertanyaan, nanti bisa saja langsung di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman ya. Siapa tahu ada kekurangannya, kita bisa lebih memperbaiki lagi untuk kedepannya. Nah ini teman-teman, sistem hidroponik ini sangat menakjubkan sekali. Penelitian saya ini alhamdulillah ya berhasil. Keunggulannya yang membuat dahan dan daun, mata daun itu lebih kuat teman-teman. Nah ini adalah mata daun yang serat-seratnya ke atas itu. Nah jadi kalau menyemprot sebenarnya B1, vitaminnya B1 ini sebenarnya di belakang teman-teman ya. Nah itu lebih kuat, itu lebih bagus. Jadi keunggulannya batu bara ini yaitu memperkuat dahan dan akar. Jadi seperti tanaman yang ada di hutan. Seperti tanaman yang ada di hutan, yaitu akar dan dahan itu lebih kuat ya temannya. Jadi di sini adalah komposisinya teman-teman, ada komposisinya yaitu batu bara yang merupakan senyawa hidrokarbon ya, yang padat ya di alam. Jadi komposisi yang cukup kompleks. Bahan organik utamanya yaitu yang terbuat dari batu bara adalah jejak tumbuhan yang terurai, yang dulunya terurai hingga jadi batu bara, yaitu jejak tumbuhan, kulit pohon, daun, akar, struktur atau kayu, spora, polen atau damar dan lain-lain. Nah inilah teman-teman yang biasanya itu batu bara dibuat ini ya, pembangkit listrik ya teman-teman ya. Pembangkit listrik, baru itu penghasil produksi gas, pendukung industri dan lain sebagainya, atau kertas. Nah itu biasanya seperti itu teman-teman yang kita tahu. Tapi saat ini kita mengaplikasikan untuk tanaman aglonema. Jadi sama seperti halnya seperti pasir Malang. Nah ini teman-teman, tapi sangat diakui pasir Malang ya. Pasir Malang
Nah, teman-teman nanti apa sih kok bisa batu bara ini yang ada di sini itu dijadikan media tanam gitu, sedangkan dia panas? Tidak teman-teman, ini batu bara yang sudah sebulan, yang sudah timbul di permukaan, itu yang kita pakai, bukan yang dari dalam tanah lalu kita pakai, tapi sekitar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru kita pakai, kita tumbuk sampai halus, sehalus-halusnya sebisa mungkin. Dan ada nutrisinya di dalam teman-teman. Apa nutrisi, apa mineralnya teman-teman ya? Batu bara ini antraksi ya teman-teman ya. Mineral utamanya itu adalah karbon. Nah, jadi tapi di situ ada mineral sekundernya. Mineral sekunder yaitu terdapat hidrogen teman ya, atau belerang atau oksigen. Tapi di sini adalah ada namanya nitrogen tapi kecil, teman-teman. Nah, di sini nanti kita aplikasikan yaitu sisanya ini tadi, sisa kita tumbuk lalu kita saring, itu ada nanti berwarna hitam, itu kita menjadikan nanti adalah pupuk organiknya teman-teman. Nanti kita siramkan menjadi pupuk organik, tapi nanti di sini warnanya hitam. Tapi nanti buat yang ada kayak seperti ini teman-teman, nanti sekam ya, tanah itu sudah kita campur, nanti buat pupuknya di situ. Jadi nanti begitu menyaring itu jangan dibuang. Kalau bisa disimpan dan disimpan seminggu, nanti kita buat pupuknya. Jadi pupuk organik dari limbah batu bara yang sudah ada ini teman-teman ya, yang sudah kita tumbuk, kan ada tuh kita saring. Nah, itu yang kita buat jadi pupuknya itu sendiri itu. Daunnya teman-teman. Wih, lumayan ya daunnya, sudah mulai mekar. Ini baru 4 hari mulai dari seperti jarum. Seperti ini. Loh. Nah, 4 hari sudah mekarnya seperti ini. Nah, dengan ini 4 hari alhamdulillah sudah sekitar 5 cm sampai 7 cm teman-teman. Tuh, panjang ya. Nah, inilah keunggulannya dari batu bara. Jadi teman-teman kalau ada batu bara ya mau coba silahkan. Tapi caranya dengan seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa dicoba di rumah. Semoga bermanfaat video saya. Bagi teman-teman se-Nusantara, kita sistem yaitu hidroponik HSS, sistem hidroponik sistem sumbu. Nah, ini sumbunya ada di bawah, yaitu dari kain handuk kalau bisa teman-teman. Nah, kain handuk nggak ada, yaitu bisa diaplikasikan sumbu, atau kalau nggak salah kain panel kayak itu yang lebih bagus. Nah, dijemur nggak apa-apa teman-teman, aman. Semoga bermanfaat tayangan saya, video saya buat teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.